Saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat salam marilah kita lantunkan, semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad kelak di hari kiamat, amin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita dengarkan, resapi dan mengamalkan apa yang akan disampaikan oleh Al-Imam Ghazali berupa nasihat tentang cahaya ilmu dalam gelapnya dunia. Wahai jiwa yang mendamba kebenaran, jika engkau merasa gelisah dalam dunia yang penuh kegaduhan, bila hatimu merintih karena gelapnya arah dan kosongnya makna kehidupan, maka ketahuilah, itulah suara jiwamu yang sedang memanggil ilmu. Ia merindukan cahaya yang menerangi jalan kembali kepada Sang Pencipta. Imam Al-Ghazali, Sang Hujatul Islam, dalam mahakarya agungnya Ihya Ulumuddin, membisikkan kepada kita bahwa ilmu bukan sekadar alat untuk berbicara dan berdebat, melainkan lentera yang menghidupkan hati, membangkitkan jiwa dari tidur panjang kelalaian, dan membimbing insan menuju Allah, tujuan tertinggi kehidupan. Dalam lembar demi lembar Ihya, Al-Ghazali tidak hanya membahas ilmu sebagai konsep, tetapi sebagai kebutuhan ruhani paling mendasar. Ia mengajarkan bahwa ilmu adalah kehidupan bagi hati yang telah mati, cahaya bagi mata yang buta, dan penuntun bagi langkah yang tersesat. 1. Ilmu adalah kehidupan bagi hati. Imam Al-Ghazali memulai dengan satu hakikat yang agung, al-ilmu hayatul qalbi min al-jal, wa masbahu al-basirah fi al-salam. Ilmu adalah kehidupan bagi hati dari kebodohan, dan lampu bagi pandangan dalam kegelapan. Betapa banyak manusia hidup dengan jasad, namun mati jiwanya karena tidak mengenal tujuan penciptaan. Mereka sibuk mengejar dunia, tetapi lupa dari mana mereka datang dan kemana mereka akan kembali. Ilmu yang benar, menurut Al-Ghazali, adalah ilmu yang menyambungkan hati dengan akhirat, yang mengarahkan amal kepada ridha Allah, bukan kepada pujian manusia. Ilmu seperti air hujan yang menyirami tanah yang tandus. Ia menghidupkan ladang amal dan menyuburkan pohon-pohon kebaikan. Tanpa ilmu, amal menjadi buta, dan tanpa amal, ilmu menjadi kosong. Karena itu, Al-Ghazali menasihati agar menuntut ilmu dengan niat untuk memperbaiki diri, bukan untuk mencari kemuliaan dunia. 2. Ilmu lebih utama dari ibadah. Salah satu pernyataan paling menggugah dari Al-Ghazali dalam Ihya adalah, lebih besar dari talabul ilmi afdalu min nawafilil ibadah. Mencari ilmu lebih utama daripada ibadah sunnah. Mengapa demikian? Karena ibadah yang dilakukan tanpa ilmu bisa menjerumuskan. Bagaimana seseorang bisa beribadah dengan benar jika ia tidak tahu tata caranya? Bagaimana bisa seorang hamba meraih kedekatan dengan Allah jika ia tidak mengenal siapa yang ia sembah? Ilmu adalah fondasi ibadah. Ia ibarat cahaya dalam salat, arah dalam puasa, dan ruh dalam setiap amal. Ibadah tanpa ilmu seperti jasad tanpa ruh, bisa saja bergerak, tapi tak bernyawa. Karena itu, Al-Ghazali mengajarkan bahwa menuntut ilmu adalah ibadah itu sendiri, bahkan menjadi landasan bagi ibadah-ibadah lainnya. 3. Ilmu sebagai jalan menuju Allah. Al-Ghazali memandang ilmu sebagai jalan yang mengantarkan manusia kepada Allah. Bukan sembarang ilmu, melainkan ilmu marifat, ilmu yang membukakan tabir hakikat kehidupan dan mendekatkan manusia kepada Rabb-Nya. Lebih besar dari, la yasluku ila Allah ila men, arafahu, wala yaraifuhu ila men ta'alama anhu. Tidak ada yang bisa menempuh jalan menuju Allah kecuali orang yang mengenalnya, dan tidak ada yang bisa mengenalnya kecuali dengan belajar tentangnya. Maka menuntut ilmu adalah awal dari perjalanan ruhani menuju Allah. Setiap langkah menuju majelis ilmu adalah langkah mendekati surga. Setiap waktu yang dihabiskan untuk belajar adalah waktu yang menyucikan jiwa. 4. Ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang menyesatkan. Dalam Ihya, Al-Ghazali membedakan ilmu menjadi dua, ilmu yang bermanfaat, ilm nafi, dan ilmu yang tidak bermanfaat, bahkan bisa menyesatkan. Ia menegaskan, lebih besar dari, kamin, alimin maktul bi,
ilmihi wa lam yanfahu ilmuhu. Betapa banyak orang alim yang binasa karena ilmunya, dan ilmunya tidak bermanfaat baginya. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mengantarkan kepada amal. Ia menumbuhkan rasa takut kepada Allah, menundukkan hawa nafsu, dan melahirkan akhlak yang mulia. Sedangkan ilmu yang tidak bermanfaat hanyalah hiasan lisan, menjadi alat untuk berbangga diri, dan tidak memperbaiki hati. Ilmu sejati, menurut Al-Ghazali, adalah ilmu yang membuahkan rasa hina di hadapan Allah, bukan kesombongan di hadapan manusia. 5. Adab dalam menuntut ilmu. Bukan hanya tentang isi ilmu, Imam Al-Ghazali juga menekankan pentingnya adab. Dalam Ihya, beliau menjelaskan bahwa adab adalah jembatan utama untuk memperoleh berkah dari ilmu. Beberapa adab yang ditekankan Al-Ghazali. 1. Ikhlas dalam menuntut ilmu, bukan untuk dunia, jabatan, atau pujian manusia, tetapi untuk memperbaiki diri dan mendekat kepada Allah. 2. Tawaduk kepada guru, menghormati guru seperti menghormati orang tua, bahkan lebih tinggi jika guru membimbing pada jalan akhirat. 3. Mengamalkan ilmu, menuntut ilmu tanpa amal adalah bentuk pengkhianatan terhadap ilmu itu sendiri. 4. Menjaga waktu, tidak menyia-nyiakan waktu untuk hal yang sia-sia, karena waktu adalah umur, dan umur adalah ladang amal. Al-Ghazali berkata, ilmu adalah buah dari kesungguhan, bukan warisan dari keturunan. Maka barang siapa yang sungguh-sungguh dan menjaga adabnya, akan diberikan Allah ilmu yang bermanfaat. 5. Keutamaan ahli ilmu di sisi Allah. Imam Al-Ghazali menukil banyak ayat dan hadits yang menunjukkan kedudukan agung orang-orang berilmu. Salah satu ayat yang sangat berkesan adalah, lebih besar dari Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadilah 11. Menurut Al-Ghazali, derajat yang disebut dalam ayat ini bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Orang-orang berilmu adalah pewaris para nabi, karena para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi mewariskan ilmu. Maka siapa yang mengambilnya, berarti ia telah memperoleh warisan kenabian yang paling mulia. Al-Ghazali menggambarkan para ulama bagaikan pelita dalam kegelapan, kapal dalam badai, dan mercusuar di tengah malam. Dengan ilmunya, ia menuntun manusia kepada Allah dan menyelamatkan mereka dari jurang kesesatan. 6. Ilmu menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Di antara ciri utama ilmu yang benar, menurut Al-Ghazali, adalah bahwa ilmu itu membuahkan rasa takut kepada Allah. Dalam Ihya, ia menuliskan, lebih besar dari, inama yasyalahamin, ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Quran Surat Fatir 28. Namun bukan sembarang ulama. Ulama yang dimaksud di sini adalah mereka yang ilmunya membawa mereka pada taubat, ketundukan, dan kesungguhan dalam ibadah. Ilmu bukanlah sekadar tahu banyak, melainkan mengenal Allah dengan dalam, hingga hati tunduk, air mata jatuh, dan jiwa merasa hina di hadapannya. Maka orang yang berilmu sejati bukan yang banyak berbicara, tetapi yang banyak menangis. Bukan yang sibuk berdebat, tapi yang sibuk memperbaiki diri. Karena ilmu yang benar, kata Al-Ghazali, akan membakar kesombongan, bukan menumbuhkannya. 8. Bahaya meninggalkan ilmu. Imam Al-Ghazali memperingatkan dengan sangat keras kepada siapa saja yang meninggalkan ilmu, baik karena malas, sombong, atau merasa sudah cukup. Beliau berkata, lebih besar dari, barang siapa berpaling dari ilmu, maka ia akan diseret oleh kebodohan menuju kehancuran. Bodoh itu bukan sekadar tidak tahu, tapi menolak untuk belajar padahal ada kesempatan. Dalam Ihya, Al-Ghazali menyebutkan bahwa orang yang menolak ilmu sama seperti orang sakit yang menolak obat. Padahal tanpa obat, penyakit akan bertambah parah, dan tanpa ilmu, kebodohan akan menumpuk hingga menutup hati.
Lebih dari itu, beliau menegaskan bahwa meninggalkan ilmu berarti merelakan diri untuk tersesat di dunia dan celaka di akhirat. Karena ilmu adalah cahaya, dan siapa yang berjalan tanpa cahaya, maka ia akan terjatuh ke dalam jurang kebinasaan. 9. Merendahkan diri dalam menuntut ilmu. Salah satu mutiara hikmah dalam Ihya adalah pentingnya kerendahan hati dalam menuntut ilmu. Al-Ghazali menulis bahwa ilmu hanya akan masuk ke hati yang bersih dari kesombongan. Ia mengibaratkan ilmu seperti air hujan yang tidak akan masuk ke dalam gelas yang tertutup. Lebih besar dari, ilmu tidak akan menetap pada hati yang merasa cukup, dan tidak akan tumbuh dalam jiwa yang tinggi hati. Beliau menasihati agar setiap penuntut ilmu bersikap seperti tanah yang merendah, agar bisa menampung air. Jangan merasa lebih tahu, jangan menganggap rendah guru, dan jangan merasa sudah cukup. Karena siapa yang merasa sudah tahu, maka ia telah menutup pintu pengetahuan. Imam Al-Ghazali bahkan berkata, "Aku menuntut ilmu dalam keadaan hina, dan aku tetap menuntutnya dalam kehinaan." Maka siapa yang ingin ilmu dalam kemuliaan, ia tidak akan mendapatkannya selamanya. 10. Keikhlasan adalah ruh ilmu. Dalam Ihya, Al-Ghazali menegaskan bahwa keikhlasan adalah ruh dari seluruh ilmu. Tanpa keikhlasan, semua pengetahuan hanyalah debu yang berterbangan. Ia tidak akan membawa cahaya, tidak akan menghidupkan hati, bahkan bisa menjadi sebab kehancuran. Beliau mengutip sabda Rasulullah, "Lebih besar dari, barang siapa menuntut ilmu untuk membanggakan diri terhadap para ulama, atau untuk mendebat orang-orang bodoh, atau untuk menarik perhatian manusia, maka ia akan masuk neraka." Hadis riwayat Tirmidzi. Maka menuntut ilmu harus dengan hati yang suci dan niat yang murni. Bukan untuk gelar, bukan untuk jabatan, bukan untuk kekuasaan. Tapi untuk mendekat kepada Allah, untuk memperbaiki amal, dan untuk menuntun orang lain menuju jalannya. Keikhlasan adalah kunci agar ilmu menjadi cahaya, bukan api. Menjadi penyembuh, bukan penghancur. Menjadi tangga menuju surga, bukan jalan menuju neraka. Terakhir, menuntut ilmu adalah jalan kembali kepada Allah. Wahai penuntut ilmu, ketahuilah bahwa ilmu adalah karunia terbesar yang Allah anugerahkan kepada manusia. Ia lebih mulia daripada harta, lebih tinggi daripada kedudukan, dan lebih abadi daripada pujian. Imam Al-Ghazali telah mewariskan kepada kita pelita yang terang dalam gelapnya zaman, bahwa ilmu sejati adalah yang menghantarkan hati kepada Allah. Menuntut ilmu bukan hanya kewajiban, tapi juga ibadah. Ia bukan sekadar jalan menuju sukses, tapi jembatan menuju surga. Dalam setiap huruf yang kau baca, dalam setiap pelajaran yang kau catat, dalam setiap guru yang kau hormati, disitulah Allah sedang membimbingmu, mengangkat derajatmu, dan menyucikan jiwamu. Jangan pernah lelah menuntut ilmu, meski dunia menertawakanmu. Jangan berhenti belajar, meski usia terus berjalan. Karena selama ilmu masih menyala dalam hatimu, selama itu pula Allah membersamai langkahmu. Mari kita tutup dengan doa yang sering dipanjatkan oleh Imam Al-Ghazali dalam doanya. Lebih besar dari, Allahumma infana bima alamtana, wa alimna ma yanfauna, wa zidna ilman wa amalan wa hudan wa taufikan. Ya Allah, berikanlah manfaat dari ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Ajarkan kepada kami apa yang bermanfaat bagi kami. Tambahkanlah ilmu, amal, petunjuk, dan taufik kepada kami. Saudara-saudaraku sekalian, jika hati Anda tersentuh dan jiwa Anda tergerak, mari bersama-sama meniti jalan ilmu dan cahaya. Jangan lupa untuk mengikuti channel ini agar tidak tertinggal nasihat-nasihat penuh hikmah dari Al-Ghazali, kisah ruhani yang menggugah hati, dan pelajaran kehidupan yang menyejukkan jiwa. Klik, ikuti, dan aktifkan notifikasi agar setiap langkah Anda selalu ditemani ilmu yang bermanfaat dan menyucikan hati. Berbagilah video ini kepada sahabat dan keluargamu. Karena menyebarkan ilmu adalah amal jariah yang tak akan terputus, bahkan setelah kita tiada.
Wassalam.